Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Masuci, NIM saya 2305020222. Saya dari Prodi PGMI. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan analisis dari saya tentang pentingnya memahami Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Al-Quran didefinisikan sebagai sebuah kitab yang berisi himpunan kalam Allah, suatu mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara mukjizat Nabi Jibril, ditulis dalam mushaf yang kemurniannya senantiasa terpelihara dan membacanya merupakan amal ibadah. Al-Quran juga merupakan pedoman hidup bagi manusia di dalam dunia dan akhirat. Al-Quran adalah kalamullah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang disampaikan kepada kita secara mutawatir dan dijadikan sebagai pembaca sebagai ibadah. Keterangan dari definisi tersebut, 1. Kalam Allah, bahwa Al-Quran merupakan firman Allah yang Allah ciptakan kepada Rasulullah melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Firman Allah merupakan atau perkataan yang tentu saja tetap berbeda dengan kalam manusia, kalam hewan, ataupun kalam para malaikat. 2. Mujizat. Mujizat Al-Quran merupakan satu hal yang sudah terbukti dari semenjak zaman Rasulullah SAW hingga zaman kita dan hingga zaman kelak. Dari segi susunan bahasanya, sejak zaman dahulu hingga kini, Al-Quran dijadikan rujukan oleh para pakar bahasa. 3. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung kepada Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa dalam Al-Quran bahwasanya dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Min Jibril. 4. Diriwayatkan secara mutawatir. Setelah Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau langsung menyampaikan wahyu tersebut kepada para sahabatnya. Di antara mereka terdapat beberapa orang sahabat secara khusus mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menulis wahyu. Pengumpulan Al-Quran ini pertama kali dilakukan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq atas usul Umar bin Khattab yang khawatir akan hilangnya Al-Quran karena banyak para sahabat dan qara yang gugur dalam peperangan Yamamah. Membaca sebagai ibadah. Dalam setiap huruf Al-Quran yang kita baca memiliki nilai ibadah yang tiada terhingga besarnya, dan inilah keistimewaan Al-Quran yang tidak dimiliki oleh apapun yang di muka bumi ini. Hubungan agama dan iptek dilihat dari segi paradigma sekunder, paradigma sosial, dan paradigma Islam. Penerapan sains Islam akan diciptakan sesuatu yang menggugah ingatan kita kepada Allah, mendorong perilaku yang sesuai dengan ketentuan syariat, dan mengingat nilai-nilai konseptual yang ada dalam Al-Quran. Maka dalam Al-Quran lebih dari 750 ayat menjelaskan tentang fenomena alam. Para peneliti modern dengan memanfaatkan kemajuan sains dan teknologi, maka antara kata-kata tertentu dalam Al-Quran yang disebut dengan ijaz, ada dia atau keajaiban dari segi bilangan. Adanya mukjizat angkatan-angkatan dalam Al-Quran dibuktikan oleh beberapa peneliti mutawatir yang memiliki konsensus terhadap rahasia angka-angka dalam Al-Quran.
Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dan saya simpulkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.